Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat iman serta takwa kita kepada Allah. Salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryadi, kelas 1C Manajemen Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dakwah dari mata kuliah Hadis Manajemen Dakwah. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang materi dakwah. A. Materi dakwah. Secara etimologi, dakwah berasal dari kata kerja dakwah yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, dan mengundang. Menurut Muhammad Natsir yang dikutip dari buku Manajemen Dakwah Islam karya Rosyad Sholeh, mendefinisikan bahwa dakwah sebagai usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yaitu meliputi amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan, akhlak dan membimbing pengalamannya dalam peri kehidupan perseorangan, peri kehidupan berumah tangga, peri kehidupan masyarakat, dan peri kehidupan bernegara. Istilah dakwah dalam buku Manajemen Dakwah karya Wahyu Ilahi, dakwah adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Dakwah adalah suatu aktivitas yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Dengan dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Hukum dakwah telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang B. Sumber-sumber materi dakwah. Keseluruhan materi dakwah pada hakikatnya bersumber dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Asbi Al-Siddiqi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sedangkan Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan atau takrir dan sebagainya. Secara khusus, Al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebutan Al-Quran tidak terbatas pada sebuah kitab dengan seluruh kandungannya, tapi juga bagian ayat-ayat juga dinisbahkan kepadanya. Hadis atau Al-Hadis menurut bahasa Al-Jadid, yang artinya sesuatu yang baru, lawan dari Al-Qadim atau lama, yang artinya berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat, seperti orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam. Hadis juga sering disebut dengan Al-Khabar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Secara umum, fungsi hadis untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global atau lil bayan, menjelaskan hanya penjelasan itu kemudian oleh para ulama diperinci ke berbagai bentuk penjelasan. Yang C. Hadis-hadis materi dakwah.
Al-Quran dan hadis adalah dua sumber dari zaman Nabi sampai zaman sekarang yang digunakan untuk berdakwah. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan kitab yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan bagi umat Islam. Ada beberapa hadis yang memerintahkan manusia untuk berdakwah dan menyebarluaskan ajaran-ajaran serta sunnah-sunnah Nabi terdahulu. Dari Abdullah ibnu Amr bin Nabi SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ceritakanlah apa yang telah ku beritahukan mengenai Bani Israel, karena itu tidak berdosa. Dan barang siapa sengaja berdusta tentang aku, kelak tempatnya di neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 320. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau, yang menunjukkan bahwa berdakwah dilakukan menurut kemampuan masing-masing. Meskipun hanya satu ayat sedikit ajaran Islam yang kita terima, kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Dalam berdakwah, kita juga diperbolehkan menyampaikan tentang kisah-kisah Bani Israel sebagai ibrah atau pelajaran tentang perjalanan umat terdahulu. Dengan catatan kisah-kisah itu yang sudah disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, orang yang berdakwah di jalan Allah pasti akan selalu mendapatkan rahmatnya jika dakwah itu dengan niat yang ikhlas. Karena dakwah dengan niat yang ikhlas, karena mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa memasuki surganya Allah dan berkumpul dengan para sahabat serta ulama-ulama. Jangan berhenti berdakwah, teruslah sebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun, walau ilmu yang kita miliki masih sedikit. Karena ilmu yang sedikit itu jika memanfaatkan untuk menebar kebaikan, maka insya Allah akan menjadi ladang amal kita. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.